Teman-teman sekalian, sebelum masuk ke sesi Zoominar, saya sedikit notice tentang arti sebuah kesuksesan. Bahwa setiap orang menyikapi kesuksesan itu dengan poin yang berbeda-beda. Ada yang menyikapi bahwa kesuksesan itu bergantung pada materi, ya, kesuksesan itu bergantung pada kualitas diri, bergantung pada hal yang mana setiap orang memiliki perspektif yang berbeda-beda. Tetapi sebagai gambarannya yang saya dapatkan dari Pak Herlan Iskandar, waktu itu sempat kita berkomunikasi bahwa ketika kita sebagai manusia menyikapi sebuah kesuksesan itu kita bisa berbuat banyak terhadap sesama. Sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, khairun nasi anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat bagi manusia lainnya. Nah, saya pikir itu pula yang saat ini didasari ya dari pergerakan tim Ahsan Amal Tasikmalaya dan juga bersama Pak Herlan di sini sebagai perwakilan dari tim Mitra King Salman begitu ya, menyikapi bahwa nilai kesuksesan ya menurut tim Ahsan Amal ini adalah ketika bisa berbuat banyak terhadap sesama dan menebar kebermanfaatan kepada orang lain. Nah, itu menurut kacamata dan juga perspektif saya. Tapi saya yakin dari tim Ahsan Amal sendiri dan juga dari Pak Herlan pun memiliki pendapatnya masing-masing. Dan oleh karena itu di siang hari ini kita akan sama-sama mendengarkan ya celoteh ataupun cerita dari banyak pengalaman yang telah dilalui ya, sukanya, dukanya, semuanya lah. Kita sama-sama ingin tahu dari tim Tasikmalaya ini apa sih selama ini yang pernah dialami dan dilalui. Dan sebelum itu, sebelum masuk ke sana, nanti kita akan perkenalkan satu persatu ya perwakilan yang telah hadir di siang hari ini dari tim Tasikmalaya. Namun sebelum itu izinkan saya untuk menampilkan satu buah video yang telah kami sediakan. Nah, itu dia tadi video prolog singkat ya dari Ahsan Amal Tasikmalaya. Wah, dari prolog aja saya udah merinding gitu ya. Udah merinding banget gitu. Nah, masuk ke sesi berikutnya. Mungkin dalam kesempatan kali ini kita berikan waktu kepada tim Ahsan Amal Tasikmalaya untuk
sedikit mungkin memberikan penjelasan maupun prolog juga ya. Entah mungkin nanti bisa diwakilkan oleh Pak Herlan atau Bu Jintin ataupun boleh dari siapapun dari tim Tasikmalaya, yang mana mungkin dari video yang tadi aja gitu. Saya yakin dari beberapa mitra Sobat King Salman sekalian yang hadir di acara Zoominar di sore hari ini, saya yakin banyak juga yang bertanya, kok bisa sih terbentuk? Nah, kalau tadi kan di video dijelaskan secara singkat gitu ya, awalnya bisa terbentuk itu seperti apa. Tapi saya yakin kan banyak alur ceritanya, nggak mungkin langsung tiba-tiba ada gitu kan Ahsan Amal ini, terus tiba-tiba menyalurkan aja kan nggak mungkin gitu. Nah makanya pertanyaan yang pertama yang terbesit tuh, kok bisa terbangun sih tim yang solid seperti ini? Kemudian atas dasar apa gitu ya? Kok mau-maunya gitu? Kok mau-maunya? Maksudnya ya ketimbang kita melakukan aktivitas yang lain, ketimbang kita melakukan aktivitas yang maksudnya tadi dilihat ya, ngelewatin jalan yang berbatu, hujan-hujanan, terus istilahnya letak ya, letak itu banyak lumpurnya, banyak lumpur, jalanannya terjal seperti itu ya, sampai haheho ya, naik gunung turun gunung menyebarkan mushaf Al-Qur'an ke pelosok Nusantara gitu ya, utamanya di daerah Jawa Barat dan area Tasikmalaya, Ciamis, Banjar dan lain sebagainya gitu. Kok mau-maunya gitu? Atas dasar apa dan mungkin motivasinya apa sih gitu? Sebelum kita membahas hal-hal yang lain gitu. Nah, boleh mangga teruntuk perwakilan dari tim Tasikmalaya, waktu dan tempat kami persilahkan. Mangga boleh dinyalakan mikrofonnya. Pak Herlan atau dari Ibu Hajah yang lain, Bu Hajah Wawat, Bu Hajah Nita, waktu dan tempat dipersilahkan. Halo Pak Herlan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kesempatannya yang diberikan kepada saya dan tim Wakaf Ahsan Amal Tasikmalaya. Mungkin di sini saya mau menjelaskan bagaimana tim saya terbentuk. Sebelumnya saya dan tim itu memang sudah terbentuk dalam satu travel umroh, ibadah umroh dan haji milik Sahrul Gunawan, dan qadarullah di tahun 2020, tepatnya 27 Februari 2020, aktivitas keberangkatan ibadah umroh oleh Kerajaan Arab Saudi dihentikan untuk sementara karena adanya pandemi COVID-19. Otomatis kegiatan kita dalam pelayanan keberangkatan umroh menjadi terhenti untuk sementara. Sedih memang, sudah pasti kita sedih semua karena banyak jamaah yang sudah memimpikan untuk ibadah umroh, namun karena pandemi tersebut harus menunda keberangkatannya. Namun kita tetap semangat bagaimana caranya kita untuk bisa terus memberikan manfaat bagi banyak orang dan tidak banyak waktu terbuang. Karena mungkin untuk tim Ahsan Amal Tasikmalaya semuanya ibu rumah tangga, Kang Aziz juga mungkin banyak waktu luang yang bisa disempatkan untuk tim ini gitu. Dan waktu di bulan Maret 2020 kita musyawarah, kita putuskan dengan kondisi seperti ini bagaimana kita harus bergerak gitu kan. Nah, alhamdulillah dari bulan Maret sampai bulan Juni 2020 kita bergerak dalam bantuan sosial, bantuan untuk kebutuhan masyarakat, bantuan bahan pokok, kesehatan, dan bantuan-bantuan untuk mendirikan madrasah, pengajian, untuk pembangunan masjid. Dan alhamdulillah Maret sampai Juni itu
tim kita dapat mengumpulkan 133.471.000 dan kita salurkan ke 25 pos bantuan. Jadi bantuan kesehatan dan lain-lain. Dan mungkin bulan Juni 2020 saya dapat informasi dari tim support King Salman bahwa King Salman meluncurkan satu produk yakni Mushaf Al-Quran King Salman. Dan waktu itu terpikir untuk saya mengajak rekan-rekan juga untuk gerak di sini karena mungkin untuk awalnya saya memang reseller dan saya jualan, saya niatin jualan Al-Quran, tawarin teman-teman dan lain-lainnya. Cuman untuk itu memang ada sedikit pesimis juga bahwa kalau saya tawarin teman-teman Al-Quran pasti di rumah juga udah punya dan mungkin nggak 1-2 gitu kan punya di rumah ada. Tapi setelah itu saya ajak rekan-rekan untuk bermusyawarah, berkumpul untuk membuat program wakaf Al-Quran dan alhamdulillah semua rekan-rekan mendukung program yang akan kita laksanakan. Dan alhamdulillah sampai saat ini Juni 2020 sampai September 2021 kita sudah menyalurkan wakaf Al-Quran ke 119 pondok pesantren dan rumah tahfiz Quran. Untuk jumlah Al-Quran alhamdulillah sebanyak 6.016 Al-Quran. Mungkin itu dari saya. Mohon maaf Pak, bisa diulangi lagi tadi ke berapa tempat dan berapa jumlah Al-Qurannya Pak? Setelah menyalurkan ke 119 pondok pesantren 119. dan rumah tahfiz. Untuk Al-Quran sebanyak 6.016 Al-Quran. Alhamdulillah. Mungkin Bu Haji Nita, Bu Yuyun mau menambahkan, silakan. Ya. Teruntuk mungkin Bu Hajah Nita ya, Bu Haji gimana responnya ketika tahu nih kan Kang Herlan sebagai reseller King Salman. Terus waktu itu kan pasti ada pengajuan dulu kan ya ke ketuanya. Ya. Bu Hajah Nita nih, dari Bu Hajah Nita sendiri apakah langsung oke, ACC gitu atau sebelumnya ada pertimbangan lain nggak sih Bu dalam menyikapi dari pengajuannya Pak Herlan itu? Ya, baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Awal-awalnya kami ketika Kang Herlan tawarkan wakaf Mushaf Al-Quran, saya juga nggak respon. Mohon maaf Bu, sebentar. Mungkin banyak dari teman-teman ini yang belum tahu juga Ibu Nita itu, Bu Hajah Nita itu siapa sih gitu kan. Nah, supaya nanti emang ini siapa sih gitu kan. Tadi Kang Eka langsung bilang emang kenapa Pak Herlan ngajuin ke Bu Hajah Nita, emang Bu Hajah Nita siapa gitu. Nah, boleh diperkenalkan dulu nggak Bu gitu. Baik ya, mungkin saya sambungkan terkait saya pribadi, saya Nita, saya pensiunan guru ya. Yang memang ngambil pensiun dini gitu ya dari ngajar. Kemudian ya qadarullah saya juga mungkin di Tasik sebagai perwakilan cabang kantor Afitur dan mungkin otomatis dari kegiatan Ahsan Amal kita yang bukan bertanggung jawab ya, mungkin kita yang mungkin dituakan KM, makanya juga bilangnya KM gitu ya, ketua murid katanya. Ya. Mungkin karena kalau faktor usia ya memang ada yang lebih tua, tapi mungkin nggak tahu saking banyak obrolnya mungkin ya, jadi saya dipilih jadi KM gitu. Nah, jadi perkenalkan saya sebagai yang dituakan di kantor Afitur karena bergerak di Ahsan Amah, jadi segera komunikasi mungkin teman-teman ke kita gitu ya, ke saya secara pribadi. Awal-awalnya mungkin sama, saya juga berpikir jualan Al-Quran di rumah juga ada gitu. Kang Herlan nggak respon sih, nggak. Nah udahlah, saya juga pesan aja satu, menghargai Kang Herlan karunia, kasihan gak ada yang beli Al-Quran, ya beli aja satu. Ya, gitu. Awalnya iseng ya Bu ya. Waktu jualan gak ada yang beli, Iya, ketika jualan gak ada yang beli, karunia yuk belian gitu ya, gitu aja menghari gitu. Nah setelah Kang Herlan ngobrol gitu, gimana, mereka sudah suka bilang Umi ke saya teh, Mi gimana kalau gini-gini kita bikin program, ya mau nyalurkan kemana juga
di masjid-masjid kan suka pada nggak ada dibaca gitu Al-Qur'annya gitu. Terus kita bingung mau nyerahkan juga kemana, belum waktu segala macamnya. Ya pertimbangannya seperti itulah. Ya setelah dipikirkan ya udahlah cobalah haula yuk gitu. Kita coba dulu, kita yang wakaf buat keluarga gitu. Anak-anak terutama yang sudah meninggal gitu semuanya. Awalnya dari sana. Semua wakaf untuk sendiri dulu. Beli malah ke Kang Herlan, agar juga nggak dapat pi, Kang Herlan yang dapat pi. Saya mah beli aja ke Kang Herlan. Ya gitu awalnya. Nah setelah direspon teman-teman haju, ada juga teman-teman dari yang tim ini yang nggak ngeh, masih tetap aja diam. Apa itu? Gimana nawarinnya? Diam aja. Nah, setelah dicoba, ternyata pakai nama, bagus, diliatin Al-Qur'annya nih ini, dikirim ke rumah tahfiz. Ya, alhamdulillah, ada yang pingin lagi. Yang ngobrol, kalau saya dapat dari King Salman, saya mau beli bata buat pesantren, gitu ya. Kesampean, alhamdulillah. Ya akhirnya, iseng-iseng sama Kang Herlan, yuk kalau 1.000 dapat Kang Herlan dapat berapa ya, jadi ke sana. Ya udah buat sedekah aja, sama rame-rame buat sedekah gitu ya gitu. Itu awal-awalnya. Nah, setelah perjalanan lama gitu, teman-teman masih belum ada yang panas, belum ada yang kepanasan. Bu Mimi masih diam-diam. Nah, terus Omah juga masih dingin-dingin. Kita udah dapat berapa gitu. Nah, setelah disupport, diliatin, terus nganter-nganter wakaf, mau. Belum dapat, tidak semuanya dapat semua. Ini belum dapat yang ikutan wakaf belum dapat. Semuanya juga belajar dari awal. Setelah saling panasin, ya itu perlunya sama-sama saling support ya. Karena saling support tanya, gimana sih cawak? Kayak Bu Yuyun. Dia suka bilang, kumaha nawarkeunana ari wakaf teh cenah. Kopilah nyontolah nawarkeunana kayak gitu. Ya gini, nawarin say hello gitu. Ya gitu, saling sama copy paste katanya. Suka kopi-kopi, suka ngebajak-bajak di status gitu ya, dipasang di status. Oh, gitu ya nawarinnya. Cuma pasang status, tapi lebih enak ke pendekatan ke personal aja langsung gitu ya. Langsung ke personal, ngobrol-ngobrol dan keutamaannya mungkin kita juga karena nggak bisa pada ngaji, jadi keutamaannya wakafnya apa ya, tanya ke ustadz terus gitu ya, keutamaan wakaf gimana, diajak wakaf gimana, oh ada ya wakaf Al-Quran gitu. Jadi teman-teman banyak kan belum banyak paham gitu keutamaan wakaf Al-Quran itu. Sementara Kang Eka nambahannya nanti kita Masya Allah. Berarti semenjak Pak Herlan mengajukan ke Bu Janita, dicoba dulu kan, oh iya bagus. Kemudian pas waktu pertama kali nih Bun, nah pasti kan gini, dari 100 berapa belas tadi? 119 tahapan, 119 lokasi itu kan pasti berawal dari angka 1. Ya, pasti berawal dari angka 1. Nah, ketika mau menuju ke proses angka 1 itu, pastinya kan belum tahu tuh, emang mau nyalurin kemana gitu kan. Terus emang saya, kalau tadi Bu Janita bilang bahwa kita berwakaf dari diri sendiri dulu gitu kan. Nah kemudian emang cukup gitu kan, hanya sekian orang kemudian berwakaf secara pribadi, padahal mungkin di tahapan awal itu kebutuhannya sekian gitu. Terus kita mencari dana kemana, gimana caranya. Nah mungkin kan waktu itu masih belum terkonsep seperti sekarang ya Bu ya. Nah maksud saya ketika menuju ke tahapan yang angka 1 itu, nah itu prosesnya bagaimana Bu di waktu awal itu? Ya ketika awal kita juga ngobrol-ngobrol dengan teman-teman gitu ya. Bingung saya juga nyalurin mau kemana gitu ya. Maka wakaf Al-Quran harus dipakai, beban juga buat kita ya. Ya teman-teman diajak, ayo kumpulin wakafnya. Ada yang minta, nah ada yang minta dulu. Kita kirim ke mana dulu pertama ke Jember ya? Jember. Kirim fotonya. Belum kepikiran untuk kirimkan satu-satu, belum kepikiran. Pakai paket aja begitu. Diliatin fotonya, seneng gitu ya. Mohon maaf Bu, ke Jember kirim waktu lagi itu info yang minta itu karena memang
ada yang butuh atau dari teman dekat ini punya pesantren terus butuh atau gimana Bu waktu itu? Itu Kang Herlan, referensi Kang Herlan waktu itu. Ya. Waktu itu memang untuk yayasan di Jember itu pengurusnya salah satu teman di SMA dan memang di sana membutuhkan Al-Qur'an. Di sana kita kirim 2 tahap karena tahap pertama kita kirim 17 untuk anak yatim piatu laki-laki dan setelahnya itu kita kirim lagi untuk anak yatim perempuan. Nah dari sana mungkin itu awal pertama kali kita ngumpulin yang untuk pribadi-pribadi, jadi dari teman-teman tim gitu kan, aku titip satu sampai terkumpul 17 kita baru kirim ke sana. Nah baru di sana kita mulai yuk kita kumpulin. Jadi kita itu berarti apa ya as-sabiqunal awwalunnya itu dari situ ya. Dan memang kita mimpi juga kalau kita pokoknya kita bikin program wakaf. Kita target ya 1.000 3 bulan pertama dan memang itu terus kita ucap dan setiap kumpul pasti kita bertanda gitu kan bisa terus 1.000 gitu, padahal ini buat ke-17 aja kita nunggu sampai semingguan lebih gitu kan. Nah waktu tahap pertama itu Pak buat dapat 17 mushaf aja berapa minggu? 3 minggu? Seminggu lebih, hampir 2 minggu. Masya Allah. 17 aja ya Pak ya waktu itu. 17. Jadi kita dengan mimpi 1.000 untuk 3 bulan pertama kita harus 1.000 ya gitu kan. Ya, tapi memang awalnya 1.000 juga penting kita 1.000 tapi diperkecil lagi kita jadi 1.000 untuk 3 bulan pertama. Dan itu memang benar-benar bercandaan juga tapi ya diniatkan juga insya Allah gitu kan. Dan alhamdulillah di 3 bulan pertama kita memang hasilnya itu lebih dari 1.000 Kang Eka. 1.300 ya? 1.300. Alhamdulillah. 3 bulan pertama Pak. Ya. Jadi waktu itu memang benar-benar kita juga gak nyangka juga sampai ya 1.000 gitu kan. Padahal kita cuma mengandalkan kontak di WA aja. Kita juga pendekatan hanya di teman-teman yang ada di kontak WA kita. Okay. Karena kita tim jadi 10 orang, ketika saya punya 600 kontak, Bu Haji Nita punya 600 kontak, Bu Yuyun 1.000 kontak, jadi banyak alhamdulillah. Alhamdulillah. Oke, itu untuk yang as-sabiqunal awwalun ya, yang waktu pertama-pertama bisa jadi yang ribuan mushaf yang sekarang terjadi, yang sekarang ada itu ya awalnya dari 17 itu. Maka 17 itu menjadi sejarah buat tim Ahsan Amal dalam perjuangan menebarkan Al-Quran melalui program wakaf ini luar biasa. Nah, ngomong-ngomong nih Bu, nah selanjutnya masih ke Bu Hajah Nita, boleh nanti kalau misalnya dari teman-teman yang lain ingin menambahkan tinggal di off-kan saja, mohon maaf di on-kan maksudnya untuk mikrofonnya begitu. Nah, kemudian yang paling unik gitu ya, yang paling unik dari tim Ahsan Amal Tasikmalaya itu gitu ya, karena Kang Herlan itu selalu up to date gitu ya. Info-info mengenai kegiatan Ahsan Amal itu pasti ada terus Bu di grupnya King Salman gitu. Nah otomatis kan maksudnya icon ataupun karakter dari tim Ahsan Amal itu menurut perspektif kami adalah timnya kompak, ke lapangan, hayulah gaskeun kamana wae ya, jalannya sugan bebatuan, jalannya penuh lumpur ya. Mau itu ke gunung, ke laut, ke danau gitu kan. Hayu kita jabanin, yang penting kita menyalurkan kebaikan untuk umat. Nah, atas ide siapa sih ada program seperti itu gitu. Padahal kan gini, kalau tadi yang ke Jember itu kan simple ya. Kita sekarang dari King Salman itu memfasilitasi pengiriman ke seluruh Indonesia. Jangankan ke Tasik, jangankan ke Jember, ke Papua, ke Sulawesi, ke Aceh, Nusa Tenggara pun ya kita layani untuk jasa ekspedisi pengirimannya gitu. Nah kalau dibilang simpelnya, kenapa sih nggak pakai ekspedisi aja, malah kok mau-maunya gitu, capek-capean, terus ngagi di kaditu kadie berkeliling ke sana ke sini gitu ya. Kadang kita pakai uang sendiri ya, tenaga kita terporsir. Kadang-kadang mah mungkin kalau misalkan kita tenaga kurang, bahkan ada yang sakit. Kalau saya tuh waktu itu denger ya ada yang sakit juga banyak waktu itu. Nah, apa sih motivasinya sih Bu gitu? Ya mungkin dari teman-teman yang lain boleh menambahkan. Padahal sekarang dari King Salman sudah menyediakan jasa untuk pengiriman ekspedisi ke
misalkan ke tempat-tempat yang memang dituju untuk penyaluran wakafnya gitu. Nah, tapi kok mau-maunya nganterkan ku sendiri, pakai bensin sendiri, tenaga juga terporsir gitu ya. Nah, seperti apa sih? Apa yang mendasari hal tersebut? Bu Aja mungkin bisa menjawab. Ya, terima kasih. Mungkin motivasinya itu, saya itu puasnya itu di hati gitu ya. Nggak bisa diucapkan dengan kata-kata ketika kita dan teman-teman ketemu dengan para santri, pegang mazhab, lihat keceriaannya, mereka menerima mazhab. Ketika kita datang bawa mazhab, mereka boro-boro, itu senang luar biasa. Mereka juga sampai berurai air mata gitu kalau ngelihat ngelihat anak-anak menjemput kita, santri udah ngejejer gitu dari info sama ustaznya. Nah itu nggak bisa diukur dengan kata-kata. Kalaupun capek ya memang capek, tapi puas gitu. Puasnya di hati gitu. Kita itu kepuasan batin gimana sih ngitungnya? Ada susah kan? Mau dibayar berapa miliar juga nggak bisa. Dan itu bikin sehat sebetulnya. Karena banyak yang ngedoakan. Yang ngedoakannya kan langsung. Belum lagi kita kan amanah. Al-Quran itu amanah harus disampaikan. Ketika saya sampaikan itu ijab kabul Kang Eka, Kang ini saya diamanahin oleh pemerintah muwakif, ini mazhabnya yang bisa kejangkau saya sampaikan. Selama bisa kejangkau, jalan saya pasti dengan teman-teman pada semangat, pada mau. Karena banyak doa di sana, banyak sekali yang mendoakan. Tidak hanya sebagai sudah terima wakaf dari ini, enggak puas enggak di sana. Jadi saya pinginnya doa-doa dari mereka, daripada yatim, bisa ngusap anak yatim loh kalau pegang mazhabnya, yatimnya ada, kita ketemu, sekalian juga ada santunannya juga gitu. Nah itu luar biasa dahsyat. Dan ngefeknya Bu Yuyun menambahkan atau yuk? Ya, boleh Bu Yuyun menambahkan. Sama Bu Wawat, silakan boleh. Bu Yuyun. Nah itu kepuasan batin Kang, intinya kepuasan batin semua. Ya makanya saya tadi nangis ketika diputar video karena saya gak bisa ikut andil terus dalam penyerahannya. Ini nangisnya tuh bukan karena gimana? Aduh. Nangis terharu karena sebegininya gitu perjuangan emak-emak saya gitu kan. Jadi saya cuman hayu gitu kan, kita butuh kesini untuk menyalurkan, tapi saya hanya bisa sebatas itu di belakang layar, tapi emak-emak sampai ingkik-ingkikan gitu ya Kang Eka, naik turun gitu. Oh iya, Kang Eka nambahin itu ceritanya yang jalan itu Ibu Indra sudah nangis. Yang itu jalan yang pas waktu naik banget itu. Tuh, dia bawa mobil kendaraannya dari Bu Indra. Dia udah nggak bisa naik, udah nangis, udah kokosodan, nggak mau jalan lagi. Sampai jalan kaki dijemput kita pakai motor semuanya gitu. Mobilnya disimpan. Ayo Bu Yuyun nambahin. Ya. Ayo Bu Yuyun. Baik, Kang Eka, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yuyun. Saya dari tim Tasikmalaya. Saya Bu Yuyun, seorang ibu rumah tangga juga, itu merangkap kader lah, pokoknya nurariweuh aja gitu, ibu-ibu rariweuh gitu. Sedikit menambahkan mungkin itu cerita saya juga dengan Kang Herlan. Mungkin pertama memang awalnya Kang Herlan itu menawarkan terus gitu kan di grup ke Japri, nawarkan mushaf Kik Salman yang ada namanya. Kita nggak respon, semuanya teman-teman juga nggak ada yang respon gitu. Orang kita Al-Quran di rumah udah punya, mungkinnya udah banyak gitu, tapi Kang Herlan dengan giginya terus nawarin di grup sampai akhirnya ya udahlah saya pengen pesan juga nih buat anak gitu, jadi ada nama anak kayaknya lucu gitu ditulisin anak, untuk anak. Kebetulan pas ada tetangga juga ditawarin, mau nggak ada yang pakai nama? Oh iya mau. Akhirnya itu hanya kasihan ke Kang Herlan gitu yang suka nawarin aja gitu ya, kasihan ya. Karunya. Karunya gitu, karunya nawarin. Jadi yang lain juga nggak ngeh. Al-Quran, awis kita juga udah punya di rumah gitu ya. Awalnya seperti itu. Nah kemudian karena saya juga tergabung di dalam koordinator dari pecinta anak yatim Doa Apa ya, saya punya komunitas gitu. Nah di situ tercetuslah saya punya ide gitu, gimana kalau anak-anak yang kita asuh, yang kita santunin setiap bulan itu
kita kasih mushaf dengan nama dia gitu loh, dengan nama anak itu. Nah itu saya tawarkan ya ke grup, kebetulan ada grup juga, kebetulan ada teman saya, teman SMA. Nah itu dia langsung respon, saya mau ngasih sedekah apa lagi ya katanya untuk anak-anak yatim. Kebetulan waktu itu mau ada acara ya, acara pertemuan anak yatim. Nah saya tawarkan itu gimana kalau bikin mushaf ini ada yang pakai nama, saya jadi merinding gitu ya, ceritanya juga. Dia nggak punya anak gitu ya. Jadi kamu nanti punya anaknya banyak, kita bikinkan mushaf dengan nama-nama anak. Waktu itu kalau nggak salah ada 30 anak ya, Kang ya. Nah, 30 anak dikasih nama, saya langsung order, nggak mikirin apapun, nggak. Pokoknya pengen itu teman saya itu memberikan mushaf kepada anak-anak yatim, dan apa itu yang kita santuni tiap bulan. Waktu itu baru 30 anak gitu ya. Dia kasih nama, dibikinkan, pas acara kita berikan gitu. Mereka sangat apresiasi gitu, sangat senang. Pas kebayang aja pas acara terus dikasihkan, waktu itu masih aneh gitu. Ada nama saya gitu kan, ada namanya, satu-satu anak-anak dikasihkan. Nah itu mungkin awal mula saya pesan ke Kang Herlan dalam jumlah banyak waktu itu ya, segitu 30 tuh. Nah itu kita belum kepikiran join dengan Ahsan Amal gitu ya, itu tersendiri gitu. Tapi setelah dari situ juga, karena teman-teman rekan Ahsan Amal juga tergabung juga jadi anggota PAYD ya, kita sebutnya PAYD, Pecinta Anak Yatim Duafa. Bu Jinita, Bu Wawat juga adalah anggota dari PAYD juga. Nah, terus dari situ kita punya ide gitu, gimana kalau anak yatim dulu yang kita kasih di pondok pesantren yang ada di sekitaran kita gitu kan, dengan memulai menawarkan mushaf kepada para pewakif gitu kan. Nah, kita akhirnya sering nge-share video yang Adi Hidayat itu ya tentang wakaf Al-Qur'an. Itu sangat jitu loh ya, sama satu lagi dari Ali Jaber gitu ya. Nah setelah yang teman saya itu wakaf, saya tuh sempat diam gitu ketika Ahsan Amal mulai bergerak. Nggak kepikiran lagi untuk gimana caranya gitu. Makanya saya nanya ke Bu Haji Nita, gimana kalau nawarin ke orang teh kumaha carana ngomongnya, kata saya gitu. Karena saya mah langsung terfokusnya teman saya itu aja gitu. Pas kesini gini aja disapa, terus mau wakaf Quran enggak gitu. Ya udah, saya akhirnya nurutan gitu ya, dengan menyapa setiap teman sekolah atau tetangga. Dengan ditawari seperti itu, responnya luar biasa gitu. Mungkin kata wakaf itu sebagian orang adalah besar gitu. Wakaf tuh tanah, bangunan dan lain sebagainya. Tapi ketika kita tawarin wakaf Al-Qur'an, pahalanya mengalir terus, tiada henti gitu. Akhirnya mereka pada respon, banyak sekali saya share di grup, di teman-teman dimanapun, itu banyak yang ikut ternyata ya, ada yang 10, ada yang 20, terus-terusan ketika jadi kita kirim fotonya, kemudian kita waktu penyerahan juga kita kirim, mereka nambah. Akhirnya ada yang rutin setiap bulan terus dia masih untuk ibunya, untuk bapaknya. Jadi kalau sekarang tuh saya jarang nawarin, tapi mereka yang kontak saya, ibu masih bisa wakaf Quran? Oh bisa, kebetulan permintaan masih banyak gitu ya. Karena kita juga sering mengirimkan video-video ketika kita mengirim kemanapun. Jadi sekarang banyak dari mereka yang menghubungi saya gitu untuk mewakafkan Al-Quran. Itu saja mungkin dari saya. Ya. Saya juga ada sibukan lagi persiapan untuk Muludan nanti malam. Oh iya Bun. Lagi bungkus-bungkusin nasi. Bu Yuyun. Ya, silakan dilanjut teman-teman. Masya Allah, luar biasa. Yang saya bisa kutip ya dari Bu Yuyun, bahwa orang menganggap ketika orang berkontribusi untuk berwakaf, ya betul. Saya pun demikian gitu. Perspektif saya awalnya wakaf tanah, wakaf bangunan, wakaf kendaraan gitu, yang mana secara jumlah nominal gitu ya, wah ini mahal-mahal gitu ya, dengan nominal yang tidak sedikit. Tetapi ya saat ini dengan bergeraknya tim Ahsan Amal menebarkan wakaf Al-Quran ke
penjuru daerah ya, utamanya di daerah Tasik, Banjar, Ciamis dan lain sebagainya. Nah, orang-orang punya kesempatan untuk mereka bisa berwakaf tapi dalam tanda kutip ya dengan nominal yang tidak sebesar orang untuk berwakaf tanah, bangunan, kendaraan dan lain sebagainya begitu ya. Ini adalah sebuah peluang yang tentunya sulit untuk kita menolak gitu. Ayo, arek alasan apa lagi gitu kan. Artinya ini ada peluang kesempatan berbuat baik nih ketika dulu ditawarin wakaf ada lahan sekian, butuh sekian ratus juta gitu kan. Atuh udah saya mah nggak punya uang segitu mah atuh gitu. Nggak jadi gitu kan. Ada wakaf nih untuk pembangunan rumah sakit. Yuk kita bareng-bareng dengan kebutuhan sekian miliar misalkan. Iya, per duluan. Punya uang segitu. Nah sekarang ada loh kesempatan untuk berwakaf Al-Quran dengan nominal dalam tanda kutip sekian gitu ya. Nah ini sebuah inspirasi juga buat teman-teman Sobat King Salman tentunya ketika misalkan nanti kita sama-sama nih ingin juga kita berkontribusi untuk menebarkan Al-Quran nih ke penjuru daerah. Saya yakin karena gak cuma di Tasik, gak cuma di Sukabumi, gak cuma di daerah Jawa Barat aja, bahkan di seluruh Indonesia kalau bisa ya kita tengok ya yayasan, pesantren tetangga kita, majelis di samping rumah kita. Udah pernah belum kita tengok Al-Qur'annya tuh kayak gimana sih gitu. Mungkin ini juga relate ya dengan yang tadi Bu Yuyun ceritakan bahwa saat itu Bu Yuyun kondisinya bersama komunitas gitu ya, pencinta anak yatim, melihat kondisi seperti itu dan timbullah inisiatif untuk memberikan hadiah yang bermanfaat untuk mereka. Salah satunya yaitu dengan Al-Quran dengan mencantumkan nama di Al-Quran mereka. Halo. Halo, suaranya jelas? Iya. Ya. Ya, saya bisa terkoneksi lagi ke laptop, alhamdulillah. Ya mohon maaf terputus sejenak. Bagaimana Bu Indras? Mohon maaf tadi sempat terputus tadi koneksinya. Bahwa mobil itu berarti amanat dari almarhum suami Ibu ya. Iya. Lalu sejak ini sudah kemana aja Ibu itu kendaraannya? Udah ke semua tempat kecuali kalau misalnya medannya sekarang kan gini, dulu kan pertama kalau misalnya ke tempat wakaf tuh kan nggak tahu medannya, jadi nggak nyiapin supir cadangan. Saya berani-beraniin aja sendiri bawa, padahal baru mulai gitu belajar. Kadang-kadang ibu-ibu, mak diem ya, jangan ribut kalau misalnya di tengah-tengah kita berhenti. Saya kan baru belajar gitu. Alhamdulillah kan mama pada support gitu. Yeah. Kadang-kadang kalau gitu udah turun jalannya jelek, kita jalan dulu, nanti kalau udah bagus naik lagi, mau sampai gitu. Berarti ibu nekat ya udahlah, iya. Daripada nggak jalan gitu kan, daripada program ini nggak dimulai, ya lebih baik nggak apa-apa. Saya nekat aja, bismillah, mudah-mudahan nyampe di tujuan dan alhamdulillah selamat ya Bu ya. Alhamdulillah. Pokoknya yang penting bensin ada, kita jalan aja. Insya Allah itu kendaraannya barokah Ibu. Amin. Barokah. Mudah-mudahan diganti dengan nanti kendaraan Ibu untuk perjalanan. Amin ya rabbal alamin. Masya Allah. Jujur. Apa ya? Dan alhamdulillah Kang Eka ikut program ini tuh saya bisa mewakafkan hampir 100 anggota keluarga saya gitu, dari tanpa harus mengeluarkan gitu. Dari pipinya gitu kan saya wakafin semua. Jadi memang alhamdulillah sangat membantu. Ya, Masya Allah luar biasa. Ya, ada lagi Bu? Oke, ya baik. Terima kasih banyak Bu Indras, luar biasa. Akhirnya ya
berkat inisiatif dari Bu Indra sendiri, kendaraannya ya, kemudian juga rasa ingin berkontribusi dari Bu Indraswati ini ya, perjuangan walaupun awal-awalnya mungkin sempat gak pede ya untuk berkendara karena waktu itu memang belum lancar, tetapi qadarullah Allah berikan. Suara saya nggak ada. Halo? Terputus-putus, Kang. Putus-putus ya. Ya Allah, ini koneksinya mohon maaf. Plop. Oke, gini Kang Lutfi saya jadikan host co-host ya. Co-host. Bentar. Oke, admin mungkin ada yang saat ini pakai PC? Mohon maaf ya teman-teman ya. Ada Eka. Oke, Teh Ayu, saya jadiin co-host ya. Itu di grup kreatif ada link untuk slide-nya. Boleh bantu untuk dibuka. Oh, Kang Lutfi sudah? Oke, siap. Ya, siap. Boleh, sebentar. Duh, mohon maaf ya teman-teman ya. Ini koneksinya kurang bersahabat. Oke, nggak apa-apa. Nah, kita lanjut nih ke pembahasan berikutnya. Terima kasih banyak untuk teman-teman Ahsan Amal, walaupun saya tidak bisa sebut satu persatu ya, yang hadir di sore hari ini sudah membagi inspirasi luar biasa. Saya yakin dari teman-teman Sobat King Salman yang lainnya juga merasakan hal yang sama dengan saya gitu. Masya Allah, ternyata segitunya gitu. Sejauh ini saya cuma ngelihat di grup ya, bahwa Kang Herlan share foto nih, ada di grup, Masya Allah, ibu-ibunya kompak semuanya. Ternyata yang disalurkan Al-Qur'annya banyak. Ternyata di balik itu ada cerita-cerita yang kita tidak duga sebelumnya, dan Masya Allah ternyata perjuangannya luar biasa. Semoga Allah Subhanahu wa taala ganti dan balas dengan sebaik-baik ganjaran. Amin amin ya rabbal alamin.